Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris decision maker yang berasal dari kata decision dan maker. Keduanya berasal dari bahasa Inggris. Decision berarti keputusan dan maker adalah pembuat. Menurut Atmo Sudirjo bahwa decision atau keputusan adalah suatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan kos pada salah satu alternatif yang tertentu. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, ada pemilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekat pada tujuan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Berdasarkan pengertian dari 2 kata tersebut, decision maker mempunyai arti pembuat keputusan. Berarti seorang pemimpin atau ketua adalah orang yang berwenang membuat keputusan. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Selain tergantung kepada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan. Atas dasar hal ini, George R. Terry sebagaimana dikutip Ibnu Samsi dan Iqbal Hasan mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan, yaitu intuisi, B. Pengalaman, C. Fakta, D. Wewenang, E. Rasional. Proses pengambilan keputusan dalam menurut Islam Hadari Nawawi ada yang bersifat a posteriori dan ada yang bersifat a priori. Proses pengambilan keputusan yang bersifat a posteriori menurut Hadari Nawawi menyakup 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma', 4. Qiyas. 2. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Seorang manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Herbert A. Simon sebagaimana dikutip Eti Rahiti. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan sebagai berikut. A. Inteligensi, yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi mengambil keputusan. Data mentah diperoleh, diproses, dan diperiksa untuk pertunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. B. Rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. C. Yaitu milih satu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh, suatu pilihan diambil dan dilaksanakan. D. Implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan. 3. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Data, B. Prosedur keputusan, C. Pengambilan keputusan. Beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan adalah A. Harus dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. B. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. C. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor menerka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. D. Pimpinan bukan saja dapat mau mengambil keputusan tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. 4. Pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi terdiri dari A. Keputusan yang diprogramkan, B. Keputusan yang tidak diprogramkan. Ditinjau dari tingkatannya, pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Tingkat nasional, B. Tingkat provinsi, C. Tingkat sekolah, D. Tingkat kelas. B. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan.
Pertama, kepemimpinan lembaga pendidikan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat urgent bagi setiap orang, terutama bagi para pemimpin atau manajer. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk, kebijakan, dan keputusan yang diambilnya. Seorang pemimpin atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang relevan. Dalam Khazanah Islam, banyak sekali ditemukan tentang ciri dan kualifikasi seorang untuk menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut meliputi: pertama, Muslim; kedua, memiliki keistimewaan mental; ketiga, kemampuan jasmania; dan keempat, derajat rohaniah. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Dalam pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Eti Rohaiti sebagai berikut. A. Kedudukan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dan bertanggung jawab atas jalannya pendidikan. B. Masalah yang diputuskan, apakah masalah di dalam sekolah ataukah masalah di luar sekolah seperti kebijakan pemerintah. C. Melihat situasi di dalam dan di luar sekolah sehingga keputusan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk. D. Kondisi yang memungkinkan keputusan itu dikeluarkan dengan melihat faktor-faktor yang ada. E. Tujuan dari pengambilan keputusan diperhitungkan dampak internal dan eksternal sekolah.